Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, kita masuk ke part 3 di pembahasan soal Pas Kimia kelas 10 semester 1. Ya, kita udah sampai nomor 30. Iya, terakhir kita nomor 29. Ini 30 ini udah ganti bab ya. Ganti bab ke yang namanya ikatan kimia. Langsung aja tanpa berlama-lama. Sebelumnya minta bantuan dong. Di like atau di komen gitu ya. Subscribe nggak harus sih, kalau mau subscribe boleh, tapi biar video ini bisa ditonton lebih banyak orang, kalian bisa bantu channel ini buat like sama komentar gitu ya. Langsung ke nomor 30. Diketahui sifat-sifat senyawa sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis ikatan yang terdapat pada zat A dan B berturut-turut adalah gimana ini teman-teman? Perhatikan. Di sini zat A ketika dalam wujudnya padat, ya, wujudnya padat, dia itu merupakan isolator, ya, tidak bisa menghantarkan listrik. Zat B dalam bentuk lelehan atau larutan, dia bisa menghantarkan listrik, begitu ya. Nah, sementara kita fokus ke situ dulu, ya. Yang ketika dalam lelehan atau larutan bisa menghantarkan listrik, ini adalah senyawa ionik, begitu, ya. Yang ketika dalam padatan dia merupakan suatu isolator, dia bisa kovalen. Kovalennya itu bisa polar maupun nonpolar. Dua-duanya bisa, ya. Nah, terus di sini ada clue lagi. Zat A ini tidak larut dalam air. Zat B larut dalam air, ya. Nah, kalau tidak larut dalam air, berarti dia adalah kovalen nonpolar, teman-teman, ya. Kovalen nonpolar. Nah, berarti dugaan sementara zat A ini adalah kovalen nonpolar. Zat B tadi kita udah menduga bahwa dia ionik begitu ya. Kita cek dari kelarutannya. Oh, ternyata dia larut. Benar teman-teman. Zat ionik itu, senyawa ionik itu larut dalam air. Nah, terus dari titik leleh dan titik didihnya gimana? Nah, kalau titik leleh dan titik didih itu senyawa kovalen nonpolar dia rendah. Benar berarti ya. Terus senyawa ionik dia tinggi. Ya, berarti jawabannya adalah kovalen nonpolar dan ionik. Yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Oke, bisa kita lanjutkan. Nomor 31. Atom Mg dan F akan membentuk senyawa yang berikatan ion atau kovalen. Terus rumus kimianya apa? Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya ini kalau dijelasin bisa jadi satu video khusus gitu ya. Cara membedakan ikatan ion sama kovalen. Terus rumusnya apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini aja gabung jadi satu gitu ya. Nah, perhatikan. Mg dan F. Kita ke tabel periodik. Mg posisinya di sini, F posisinya di sini. Ya. Yang sebelah kiri ini dia adalah logam. Yang sebelah kanan, terutama di sebelah atasnya yang warna hijau ini adalah non logam. Ya. Yang bagian kanan atas ini non logam. Ini adalah logam. Ya. Nah, ketika kita punya logam dan non logam, ikatan yang terbentuk nanti adalah ikatan ionik. Ya. Perhatikan, ini Mg adalah non logam, logam, F adalah non logam. Berarti nanti pasti dia ikatannya adalah ikatan ionik, gitu. Nah, terus ikatan kovalen yang seperti apa? Nah, ikatan kovalen itu kalau dia non logam dengan non logam, ya. Berarti cuma sekitaran sini aja, teman-teman. Bagian kanan ini aja, ya. Misal CO2 gitu ya. NH3, SF6. Nah, oh iya, H ini dia bukan logam ya, teman-teman ya. Yang logam ini yang 3 4 ke bawah ini ya. H ini termasuknya non logam, hidrogen. Tahu kan hidrogen itu gas kan? Bukan logam kan? Iya. Nah, jadi kita yang pertama nomor 31 ini kita udah tahu di sini ada logam dan non logam. Maka dia akan berikatan ionik. Gitu ya. Nah, terus habis itu senyawa yang terbentuk rumusnya apa dong? Nah, perhatikan teman-teman. Ketika berikatan di sini Mg posisinya kan di sini ya. 1 2 gitu ya.
dia nanti akan membentuk ion Mg2+. F akan membentuk ion F-. Kenapa begitu? Dia itu ketika membentuk ion, dia akan mencapai konfigurasi gas mulia 2, 10, 18, 36, 54 gitu ya. Nah, perhatikan Mg. Mg kan elektronnya 12 nih. Biar jadi 10, maka dia akan melepaskan 2 elektron. Ya, berarti dia akan melepaskan muatan minus banyak 2. Maka Mg akan menjadi Mg2+. Gitu. F kan 9. Sedangkan biar jadi konfigurasi gas mulia, dia harus 10. Maka dia harus menangkap 1 elektron. Karena dia menangkap 1 elektron yang muatannya -1, begitu ya. Maka dia akan membentuk ion F-2. F-1. Gitu ya. Ketika berikatan, dia akan membentuk senyawa yang rumusnya MgF2. Gitu teman-teman. Loh, kenapa kok MgF2 gitu ya? Bagaimana menentukannya? Nah, perhatikan. Di sini kan muatannya +2. Di sini -1. Nah, jadi ketika dia berikatan itu, dia muatannya netral, teman-teman. Ya, +2 biar berapa jadi 0. Nah, berarti kan harusnya pasangannya kan -2. Karena di sini F-nya -1, ya udah, F-nya ada 2 dong, gitu. Jadilah MgF2. Gitu ya. Contoh yang lain mungkin ya, biar sekalian belajar. Katakanlah kita punya Al3+ gitu ya, sama apa? O2- gitu ya. Nah, 3+ biar jadi 0 diapain? Dikurangi 3 gitu kan. Loh, tapi kan di sini adanya -2. Gimana dong? Oh ya udah, Al-nya kita kali 2. Berarti kita punya 2 Al3+. Berarti kan kita punya 6+ nih, ya kan? Nah, biar jadi 0 harus diapain? Dikurangi 6 gitu kan. Nah, biar kita bisa punya -6, maka O ini dikali 3. 3O2-. Gitu. Nah, makanya kalau kita punya Al3+ sama O2-, teman-teman, dia nanti akan bergabung menjadi satu senyawa, Al-nya 2, O-nya 3. Senyawa yang terbentuk adalah Al2O3. Nah, gitu. Ini cuma logika matematika SD aja kok. Santai aja. Gampang kan? Iya, gitu doang. Terus lanjut nomor 32. Senyawa berikut yang memenuhi kaidah oktet atau duplet adalah gimana teman-teman? Teman-teman, aku yakin udah belajar materi kesehatan kimia. Di sini kita membuat struktur Lewis gitu ya. Nah, perhatikan. Ini bisa dipastikan semuanya ikatan kovalen. Katakanlah ini PCl5 gitu ya. PCl5 itu kalau dibuat struktur Lewisnya nanti dia gini. Ya, yang mana garis ini mewakili 2 elektron. Nah, karena dia mewakili 2 elektron, berarti PCl5 di situ elektronnya ada berapa? Elektronnya ada 10 ya enggak? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Yang lebih tepat 5 kali 2 sih. 5 kali 2 sama dengan 10 gitu ya. Nah, sedangkan oktet atau duplet ini maksudnya adalah di sekitar atom itu jumlah elektronnya ada 8 atau 2 gitu ya. Perhatikan di sini P, di sekitar atom P ada berapa elektronnya? 10 kan? Berarti PCl5 tidak memenuhi kaidah oktet atau duplet begitu. Begitu juga SF6. Nah, kalau digambar ya nanti sama aja kayak yang ini, yang A. S elektron valensinya kan 6. Ya, tahunnya dari mana? Ini S kan, rekomendasinya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, F6. F, 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 F. Banyak banget ya. Ini bisa dipastikan bukan oktet sih, ya nggak sih? Kan 12 tuh elektronnya. Nah, ini tidak oktet. Terus XeF4, gimana gambarnya? Xe ngikat F sebanyak 4. Perhatikan,
Ini tadi P elektron valensinya 5, dipakai berikatan sebanyak 5. Makanya habis. S elektron valensinya 6, dipakai berikatan sebanyak 6, udah habis. Gitu ya. Di sini kita punya Xe. Xe itu elektron valensinya 8. Ya. Ini ya, Xe 54 nih ya. Elektron valensinya 8 di sini. Perhatikan, 8 itu baru dipakai 4. 1, 2, 3, 4. 4 ini masing-masing satu dari Xe, terus satu dari F-nya itu. Ya, ini kan dua elektron nih. Satu dari Xe, satu dari F gitu. Ya, berarti Xe ini masih sisa 4 elektron yang belum dipakai gitu. Nah, terus ditaruhnya di mana dong? Ditaruhnya di sini, berpasangan. Nah, ini namanya pasangan elektron bebas. Nah, coba dihitung ada berapa elektronnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, ini juga 12. Berarti dia tidak memenuhi kaidah oktet atau duplet. Gitu ya. Nah, terus kita punya NH3 gitu ya. Yang atas ini kita hapus ya, biar jadi space gitu ya. NH3. Kita punya N yang mengikat H sebanyak 3 gitu. Sedangkan kita tahu N elektron valensinya berapa? 5 gitu ya. Bisa tahu dari sini N sama dengan 7 ya. Dikurangi 2 jadi 5. Nih, golongan 5A ya. Maka elektron valensinya 5. Nah, udah dipakai 3 nih. Udah dipakai 3 berarti masih sisa 2 yang belum dipakai. 1, 2. Nah, kita cek di sekitar N ada berapa elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, berarti dia memenuhi aturan oktet. Gitu. Nah, terus B F3 gimana? B F3. B ngikat F sebanyak 3. Gitu ya. Sedangkan B elektron valensnya berapa? 3 ya. Nih, di sini. Mana sih? Nih, B, 3 ya. Nah, 3 udah dipakai 3. Nah, berarti kan di sini elektron valensinya berapa? Sorry, elektron yang di sekitar B berapa? 6 kan? Nah, berarti B F3 ini juga tidak oktet. Gitu. Ya, bisa ya. Semoga tidak bingung. Boleh kok tanya di kolom komentar boleh. Atau sekedar nulis, ya terima kasih gitu. Atau halo mas, gitu nggak apa-apa. Itu nanti sama YouTube membantu buat ini nge-share video ke lebih banyak orang gitu. Jadi lebih banyak orang yang akan terbantu gitu ya. Santai aja. Nomor 33. Nah, ini gampang banget teman-teman. Ini nggak baca soalnya pun udah kelihatan yang bakal ditanya apa gitu. Jawabannya nanti yang key. Kenapa begitu? Mari kita cek. Perhatikan gambar berikut. Pasangan elektron yang membentuk ikatan kovalen koordinasi ditunjukkan oleh huruf. Jawabannya adalah yang Ki, gitu ya. Ikatan kovalen koordinasi itu apa? Ikatan kovalen yang mana gampangannya pasangan elektronnya itu cuma dari satu atom, gitu ya. Tadi kan kita punya NH3 yang atas tadi, yang jawaban yang atas tadi. NH3, gini kan. Nah, perhatikan. Masing-masing ikatan ini elektronnya satu dari H, satu dari N. Satu dari H, satu dari N, satu dari H, satu dari N gitu. Nah, di sini lebih jelas lagi. Perhatikan ini ya. Nah, ini sebenarnya kalau dibuat garis nanti dia jadinya akan seperti ini. C, H, H, N, O, gini, O, gini. Hasilnya kayak gini ya. Nah, kalau dibuat titik sama X jadinya kayak gini, yang kiri. Nah, garis ini sebenarnya dia mewakili bahwa di situ adalah ikatan antara elektron satunya dari H, satunya dari C, gitu ya. Satunya dari H, satunya dari C, satunya dari H, satunya dari C. Satunya dari N, satunya dari C, gitu ya. Berarti yang C ini yang bulat ya, bukan yang silang. Yang silang ini punyanya N. Yang kanan ini dari N2, dari O2. Yang bawah ini dari N2, dari O-nya kosong. Ya. Nah, perhatikan. Dia tidak menyumbang sama sekali. Ya. Nah, pasangan elektron yang seperti ini disebut ikatan kovalen koordinasi. Nah, gampang kan? Apalagi di sini udah
dibedakan antara silang sama bulat gitu. Nah, berarti jawabannya yang G. Gampang ya. Lanjut, nomor 34. Empat unsur MnQr dengan nomor atom berturut-turut 6, 11, 17, 19. Pasangan unsur yang membentuk ikatan kovalen nonpolar adalah gimana teman-teman? 6, 11, 17, 19. Nah, lihat nih. 6 mana? 6, 11, terus 17, 19. 17, 19. Ya, perhatikan. 11 sama 19 di kiri. Itu adalah logam. 6 sama 11, 6 sama 17 nggak sih? Ya, 6 sama 17 dia adalah non logam. Ya, yang ditanya apa? Yang bisa membentuk ikatan kovalen nonpolar. Padahal kovalen itu terbentuk dari non logam dengan non logam, gitu kan? Nah, berarti otomatis yang logam ini tidak akan bisa membentuk ikatan kovalen, gitu ya. 11 sama 19 otomatis hilang. Ya udah, tinggal M sama Q, selesai. Jawabannya M sama Q. Selesai deh. Entah dia polar atau non polar, pokoknya hasilnya bakalan kovalen itu. Tapi nanti hasilnya non polar kok. Nanti hasilnya itu MQ4 gitu ya. Gitu. Dia non polar nanti. Ya. Berikutnya nomor 35. Diketahui harga elektronegativitas beberapa unsur sebagai berikut. Ya. Senyawa yang memiliki kepolaran ikatan antar atom yang terbesar adalah ya. Jadi kepolaran ikatan ini dilihat dari selisih elektronegativitas. Ya. Kalau selisih elektronegativitasnya gede, maka dia paling polar. Gitu ya. Nah, perhatikan di sini. H, F. Berarti katanya H sama F gitu kan. H sama F selisihnya berapa? 1,9. B sama H. B itu 2, H 2,1. Berarti selisihnya cuma 0,1. Ya, walaupun ini BH3 nggak perlu dikali 3. Nggak perlu ya. Tidak perlu. Cukup selisihnya masing-masing aja. Ya. H2O, H2,1, O3,5. Berarti selisihnya 1,4. NH3, N-nya 3, H-nya 2,1. Berarti ini 0,9. OF2, O sama F selisihnya 0,5. Nah, berarti di sini yang paling polar adalah HF. Jawabannya yang A. Gitu. Simpel ya. Nah, ini materi ikatan kimia. Kok belum masuk ke bentuk molekul ya? Tapi ya udah sih, sesuai soal yang ada aja. Gitu ya. Nah, ini ada soal esai. Kita bahas di part 4 mungkin ya. Iya. Oke, mungkin sekian dulu dari aku. Sekali lagi, tolong banget bisa dibantu mengembangkan channel ini ya. Teman-teman like dan komentar, komentar positif, tanya atau sekedar menyapa itu sudah sangat membantu teman-teman. Mau di-subscribe juga lebih bagus gitu ya. Ya mungkin sekian dulu dari saya. Semoga membantu persiapan pasnya atau ya persiapan apapun yang penting kalian belajar kimia. Banyak kurang lebihnya dimaafkan ya. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Bye.